atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Hey, 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 no. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, belenggu dan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Oh, oh. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
Di kitab Markus, sebelum Yesus memulai perjalanannya ke atas kayu salib, sebelum dia pergi ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, di situ dia naik ke atas gunung dan dia bawa 3 teman favoritnya dia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan waktu mereka tiba di atas gunung, terjadi sesuatu yang sangat-sangat unik. Terjadi sebuah transfigurasi, sebuah cahaya yang terang datang, dan setelah itu mereka bisa lihat bahwa bajunya Yesus juga berubah, tubuhnya berubah, wajahnya berubah, bajunya juga menjadi putih, dan di situ tampak siapa? Elia dan Musa, 2 nabi yang paling ternama dari perjanjian lama, dari Alkitabnya orang Israel. Dan di situ Markus bilang, Petrus, karena dia nggak tahu dia mesti ngomong apa, Petrus mengusulkan sesuatu yang ya wajar buat dia, yang natural buat dia. Dan dia bilang begini, mari kita bangun sebuah mezbah di tempat ini untuk mengingat apa yang sedang terjadi hari ini. Maksudnya apa? You know what? Ini adalah sesuatu yang dahsyat, ini adalah sesuatu yang hebat. Yesus kita sudah diberikan sebuah pembenaran, diberikan sebuah persetujuan oleh nabi-nabi dahsyat ini, Nabi Elia dan juga Nabi Musa. Mari kita bangun sesuatu supaya kalau ada orang bertanya-tanya, kita bisa bawa mereka ke tempat ini, di tempat di mana kita bisa lihat bahwa wajah Yesus berubah, dia berubah dan juga bajunya berubah, dan kita melihat dia berjumpa dengan nabi-nabi hebat dari sejarah umat Israel. Tapi yang lucunya, setelah dia semangat kayak gitu, tahu datang kabut, awan melingkupi mereka semua, dan terdengar suara bilangnya apa? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Wow, listen to him. Jadi maksudnya apa? Bukan itulah cara Tuhan berbicara, bukan lewat para nabi-nabi seperti zamannya Elia, tapi mulai sekarang Tuhan berbicara lewat anaknya yang tunggal yang dia kasihi, Yesus Kristus. Dengarkanlah dia. Listen to him. Kenapa Petrus mau bangun mezbah? Kenapa Petrus mau buat altar di atas gunung? Ya karena itulah yang orang-orang beriman, orang-orang beragama lakukan kalau terjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau mereka berjumpa dengan si Tuhan tersebut, dengan sebuah kuasa yang bisa memberikan mereka kemenangan, yang memberikan mereka sesuatu yang supernatural. Oke, mari kita rayakan sesuatu yang dahsyat itu dengan membangun sebuah altar, dengan membangun sebuah mezbah. Bahkan kalau dari agama lain, membangun sebuah kuil, sebuah temple, ya kan? Tapi Yesus bilang, no, let's go. Ya nggak sih? Tuhan Yesus bilang, oh, kita nggak ada waktu untuk membuat sebuah mezbah, karena I have something important to do. Tuhan Yesus tuh di situ nggak cuma mau jalan-jalan. Tuhan Yesus is about to do something very important. Dia mau pergi ke Yerusalem, di mana di situ dia akan naik ke kayu salib, mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan menyelamatkan semua orang di muka bumi ini. It's something important. So Tuhannya sendiri, Bapaknya sendiri udah ingetin kepada Petrus dan semua yang membaca firman Tuhan, inilah anakku, listen to him. Jadi maksudnya apa? In one sense, listen to him, listen to Jesus maksudnya apa? Semua yang dia ajarkan, semua yang dia tawarkan, itu kamu pegang, kamu ingat, kamu taruh di dalam hati, kamu taruh di pikiranmu supaya itu bisa mengubah hidupmu. Biarlah pengajarannya itu merubah hidup dan pikiran kita, sehingga ya sekali lagi hidup kita bisa berubah. There is a word for that. Ada bahasanya di bahasa Inggris, it's called sanctification. Ya, bahasa Indonesianya pentaheran. We are being transformed. Kita ditransfigurasikan, kita ditransformasikan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Mendengarkan dia, ajaran dia, perintah dia, keinginan hati dia, kita lakukan untuk menjadi lebih sama dengan Kristus. But there is a second meaning there. Mendengar dia berarti mengikuti Yesus. Maksudnya apa?
lo nggak usah lagi bikin altar, lo nggak usah lagi, ngedenger ini, ngedenger itu, pusing ini, pusing itu. Lo nggak usah rayakan lagi kemenangan-kemenangan yang lalu, tapi raih kemenangan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Kemanapun dia pergi, you go with him. Ikutilah dia. Tapi yang namanya mengikuti Yesus ini gak gampang. Kan kita tahu Yesus Kristus pribadi dan tubuhnya itu sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Yang ada bersama kita adalah rohnya yang kudus. Tapi perhatikan, kalau kita mengikuti Roh Kudus berarti kita mengikuti yang bahasa Yunaninya pneuma, yang bahasa Yahudinya ruah. Dua-duanya berarti apa? Bukan cuma berarti roh, bukan cuma berarti spirit, but it also means wind. Ya, artinya juga bisikan atau angin. Guys, angin itu nggak bisa dilihat. Angin itu cuma bisa dirasa. Ya kan? Angin itu juga nggak bisa dibaca. Sehebat-hebatnya ramalan cuaca kita nggak tahu hari ini hujan apa enggak. Kita nggak tahu kalau misalnya ini bakal jadi cyclone, kalau ini bakal jadi storm, ya kan? Jadi badai. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena angin. It just keeps moving. Dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. Jadi maksudnya apa hari ini? Hari ini kita kan bisa belajar. Kita nggak bisa balik ke tempat kemenangan yang dulu. Kita nggak bisa balik ke tempat di mana kita bertemu Tuhan yang dulu. Ya, itu kita ingat, itu kita rayakan, itu kita hormati dan kita respect. Tapi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita nggak balik ke tempat itu. Tapi kita cari Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus ada bersama kita, tapi juga dia berjalan di depan kita. Maksudnya apa? Yes, lo kemana aja. Nah ini I really want to make sure that you guys understand this. Karena terlalu banyak yang nanya hal ini sama gue. Ya, sekali lagi, if I know you, gue jawab. Tapi kadang-kadang orang gue nggak begitu kenal, ya kan? Orang nggak begitu ngejelasin. Terus dia datang terus bilang, Pastor Mario, Bro Mario, gue ada situasi A, situasi B, situasi C. Kira-kira Tuhan mau gue kemana? Ya kan? Pastor Mario, gue ada anak gadis A, B, C. Nah itu biasanya itu urusan. Gue gak mau ikut-ikutan. But mau sekolah di mana, mau tinggal di mana, ya kan? Mau punya pasangan hidup yang mana? You go to your pastor, ya kan? Lo tanya pendeta, lo tanya orang yang lebih tua daripada lo supaya lo dapat bimbingan. Yang mana? Tuhan maunya gue kemana? Nah ini lo dengar baik-baik dari gue. Selama lo gak bikin dosa, selama lo mau memuliakan Tuhan, kemanapun lo pergi, siapapun yang lo pilih, apapun yang lo lakukan, Tuhan Immanuel, Yesus beserta kita. Yang percaya katakan amin, ketik A-M-E-N, amen. Tapi ada maksudnya satu lagi. Mendengar Yesus, mengikuti Yesus, itu berarti juga mendengarkan panduan Roh Kudus. Sekali lagi, nggak kebaca, nggak bisa dilihat, nggak bisa diramal. Tapi kalau kita mau mendengarkan, yang namanya Roh Kudus itu bisa kita rasakan. Jadi kalau misal kamu belum dengar Tuhan Yesus mau bawa kamu kemana, doa, puasa, baca firman Tuhan, dengar khotbah Pastor Mario di YouTube, dengar khotbah-khotbah yang lain. Tapi lakukanlah segala sesuatu untuk tahu di mana Tuhan Yesus mau membawa kamu. Karena terlalu banyak dari kita mau mencari yang gampang. Kita mau cari yang kita sudah tahu atau orang lain sudah tahu. Kita pergi ke altar yang lama, atau lebih parah lagi, kita pergi ke altar mesbah orang lain. Di situ mereka menang. Di situ mereka berjumpa dengan Tuhan. Di situ mereka mengalami sebuah pembaharuan. Di situ mereka mengalami kemenangan. We don't go to where people are going. Kita pergi kemana Yesus mau kita bawa. Karena walaupun mereka menang di situ, bukan berarti kita disuruh menang di situ. Tuhan mau bawa kita ke kemenangan kita. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih hebat lagi. Tapi itu tempat antara kita dengan Tuhan. Bukan yang dulu dan bukan punya orang lain. Between us and God. Between us and Jesus. Guys, hari ini gue mau tutup. Gue gak tahu Tuhan mau bawa lo kemana. Tapi gue mau supaya lo tahu. Ngerti gak sih?
Gue gak mau supaya lo tuh balik-balik ke altar ini lagi, ke altar ini. Lo ngebayangin yang sama terus. Lo gak mau buka pikiran lo kalau Tuhan bisa bawa lo ke tempat yang lebih tinggi lagi. Lo tuh masih kayak Petrus, lo masih kayak Yohanes. Pokoknya di situ-situ aja. Ingat gak? Waktu Tuhan Yesus kirim mereka untuk pergi ke ujung-ujung bumi, mereka perginya kemana? Udah nongkrong di Yerusalem. Sampai diusir, baru mereka mau pergi. Guys, kita gak boleh kayak gitu. Kita mesti sensitif. Sekali lagi, it's like a wind, kayak sebuah bisikan, kayak sebuah angin yang mendorong kita pergi, dan kita harus sensitif kemana Tuhan mau bawa. Tapi kita nggak boleh takut, kita nggak boleh tutup mata kita nggak boleh tutup telinga kita harus selalu mau dibimbing oleh Yesus. Ya, kita belajar lewat firman, ya kita belajar lewat khotbah yang kita dengar, tapi kadang-kadang cuma cukup untuk duduk dan menunggu dan mendengar kemana Tuhan mau bawa kita. Sekali lagi, kemanapun engkau berjalan bersama Yesus, engkau tidak pernah sendirian. Yesus ada bersama kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan takut, jangan melihat ke belakang, jangan lihat orang lain. Ikuti Yesus, karena dialah anak Tuhan yang dikasihi oleh Bapaknya. Dengarkanlah perkataannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terlalu banyak orang balik lagi. Oh, di sini aku dibaptis. Di sini aku lahir baru. Tapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang terus bergerak. Engkau nggak pernah berhenti bekerja, dan Engkau selalu membawa kita ke tempat yang berbeda. Tapi kita selalu pengen balik ke tempat yang sama, mengalami hal yang kita sudah nyaman. Lord, let us be brave. Biar kami berani berjumpa dengan Tuhan sesuai keinginan Tuhan, sesuai caranya Tuhan, di tempat yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Wherever you call us to go, kemanapun Kau panggil, kami siap untuk pergi. Speak to us, bicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk sudah mendengarkan. Jangan lupa share, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan cuma dengar, tapi lakukan firman Tuhan. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.